Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saham Live. Hari ini tanggal 17 Desember 2024, jam 3.15. Kita coba melihat bagaimana bursa efek. Kita melihat bursa efek merah sekali ya, di 7.166 atau minus 1,27%-an masih berjalan. Bagaimana teman-teman sahamnya? Merah membara ya. Mungkin ada yang udah minus sampai di atas 10%. Intinya sekarang ini bersabar. Seperti yang sebelum saya sampaikan, bersabar, menunggu, dan strategi terbaiknya adalah bersabar, tidak trading, dan tidak banyak melihat market. Karena memang semuanya rata-rata pada minus. Oke, kita coba lihat dulu apa sih penyebab dari IDX ini memerah. Kalau dari beberapa sumber kita lihat, pertama ini karena akan ada efek ya terhadap kenaikan pajak PPN, pajak tambahan nilai di tahun 2025. Nah, ini menjadi salah satu indikator dari kenapa dari beberapa berita yang mengakibatkan ISG rontok. Adalah salah satunya pada hari ini terjadi penggeledahan di kantor Bank Indonesia oleh KPK. KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait dengan CSR dari Bank Indonesia yang tidak sesuai dengan sasaran. Sedang diselidiki, sedang diinvestigasi. Kemudian mungkin bisa berhubungan cocokologi ISG turun. Tapi yang paling utama adalah ISG turun karena banyak investor asing yang menarik dananya dari bursa efek. Kalau dilihat dari forum-forum ISG di Stockbit, pada merah semua. Sementara itu untuk indeks di luar negeri, Asia ini pada minus juga. N225, Nikkei, ASI, STI juga pada turun. Di Amerika ada yang naik, ada yang turun. Coba kita cek beberapa saham. Ini banyak juga yang masih hijau. Dari currency USD ke rupiah, ini rupiah mengalami pelemahan dan USD mengalami penguatan, sudah mencapai 16.000 dan ini jadi yang tertinggi ya selama 3 bulan ini atau ya selama 3 bulan ini. Coba kita cek berita satu persatu. Bank Dunia, satu dari 4 perusahaan Indonesia terlibat penghindaran pajak. World Bank bercerita tentang ada beberapa perusahaan yang menghindari pajak. Penghindaran pajak ini menurut
World Bank dari kontan.co.id, laporan terbaru Finding Indonesian Vision 2045, sekitar 1 dari 4 perusahaan di Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak, terutama di kalangan perusahaan-perusahaan formal. Penghindaran pajak ini seringkali didorong oleh berbagai faktor, seperti karakteristik perusahaan yang tidak mengekspor barang, anggapan bahwa administrasi pajak adalah beban yang berat, serta persaingan yang ketat dengan sektor informal. Sekitar 50% perusahaan Indonesia mengakui bahwa mereka merasa mudah untuk menghindari kewajiban pajak, seperti pajak penghasilan badan, PPN badan, atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Lemahnya kepatuhan merupakan salah satu faktor utama dalam rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, terutama terkait penghindaran pajak yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan formal. Selain itu, banyak pelaku usaha, terutama di kalangan usaha kecil, menganggap bahwa prosedur kepatuhan pajak terlalu rumit dan membingungkan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi pajak serta rendahnya kesadaran pajak atau tax morale yang dapat menghambat terciptanya kepatuhan sukarela. Penghindaran pajak lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir, perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar, dan perusahaan yang menghadapi persaingan informal yang kuat. World Bank juga mencatat bahwa tantangan-tantangan ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi di sektor pajak, peningkatan pemahaman pajak, penyederhanaan proses administrasi, serta pemberian insentif bagi kepatuhan sukarela dipandang sebagai langkah-langkah kunci untuk memperbaiki penerimaan pajak dan mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2045. Tantangan ini mencerminkan kelemahan dalam administrasi pajak dan kurangnya insentif untuk kepatuhan sukarela, yang disebabkan oleh kompleksitas dan rendahnya kesadaran pajak atau tax morale. Itu dari Bank Dunia. Di bursa Australia juga terjadi penurunan selama 5 hari. Ini terjadi. Langsir Reuters, indeks S&P atau ASX 200 naik 0,8% dan ditutup di level 8.314 poin. Sebelumnya indeks ini mencatat penurunan hampir 2,1% dalam 5 sesi terakhir. Program 1 juta apartemen murah berdampak besar terhadap pasar properti. Dari kontan Jakarta, Kasmen and Workfield Indonesia atau CWI menyoroti rencana program 1 juta hunian vertikal atau apartemen murah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini menilai bahwa program 1 juta hunian vertikal memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pasar properti, khususnya dalam meningkatkan akses kepemilikan apartemen dengan harga terjangkau di perkotaan. Brand akan delisting. Begini nasib brand Smartfren pasca merger dengan Excel Axiata. Oke, kontan Jakarta Bursa Efek Indonesia pada pekan lalu mengumumkan akan melakukan penghapusan pencatatan saham alias delisting saham Fren. Melakukan penghapusan pencatatan saham alias delisting Smartfren dan waran seri 3 Smartfren. Langkah ini sebagai akibat dari rencana penggabungan usaha atau merger Smartfren ke dalam PT Excel Axiata. Kendali begitu, Smartfren memastikan layanan produknya akan tetap ada pasca ditandatanganinya kesepakatan merger dengan Excel Axiata. Menurut Fren, produk dan layanan sudah ada dan terus dikembangkan. Smartfren akan tetap ada sesuai brand, pelanggan dan mitra usaha tak perlu khawatir karena semuanya akan tetap bisa menggunakan layanan produk Smartfren. Ya, ini Smartfren akan merger ya, sudah merger, tinggal kesepakatan di atas hitam dan putih. Smartfren akan delisting.
Bank Indonesia angkat bicara usai penggeledahan KPK terkait dana CSR. Kontan.co.id, kata BI membenarkan bahwa KPK mendatangi kantor BI pada Senin terkait dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Ini direktur eksekutifnya bercerita tentang bagaimana proses penyelidikannya terkait penyalahgunaan CSR BI. Ini lagi diselidiki oleh KPK dan BI juga menghormati setiap proses yang dilakukan oleh KPK. Ketok palu emiten Prajogo Pangestu, yaitu Petrosia, akan stock split dengan rasio 1:10. PT Petrosia telah mendapatkan restu dari para pemegang sahamnya untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham alias stock split. Aksi ini telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. RUU/PSLB menyetujui perubahan anggaran dasar pasal 4 ayat 1 bersambung dengan rencana aksi korporasi tersebut. Para pemegang saham PT RU menyetujui stock split dengan rasio 1:10. PT RU harga sahamnya naik tinggi, kemudian ini dilakukan stock split. Oke, sekian untuk pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe Saham Live. Thank you.